Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mulai bermanuver setelah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Salah satu bentuk manuvernya yaitu membidik Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat dan baru-baru ini diberitakan yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Minfo Jurnal Politik coba merangkum manuver politik PDI Perjuangan jelang pengumuman cawapres masing-masing calon presiden yaitu sebagai berikut. Mengganggu koalisi perubahan untuk persatuan. Saat ini baik Demokrat maupun PDIP berada dalam dua kubu terpisah untuk Pilpres 2024. Demokrat berada di dalam koalisi perubahan untuk persatuan yang akan mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres. Sedang PDIP saat ini tengah memupuk kerja sama politik dengan sejumlah parpol untuk memenangkan kadernya Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Namun, pertemuan antara Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono di pelataran hutan Kota Senayan, Jakarta Pusat beberapa minggu lalu, mengundang banyak perhatian publik tak terkecuali pengamat politik. Pertemuan itu terkesan membuka peta perpolitikan baru setelah beberapa periode PDIP dan Demokrat tidak dalam satu barisan. Menurut informasi yang beredar di media, agenda dalam pertemuan itu membahas kerjasama politik menjelang Pilpres 2024 yang mungkin saja Partai Demokrat akan bergabung ke PDIP. Manuver politik PDIP diketahui setelah Puan mengumumkan nama AHY masuk bursa cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Pengamat menilai, pertemuan ini dapat mengubah peta koalisi Pilpres, yang secara tidak langsung akan memecah koalisi perubahan untuk persatuan bentukan Partai Nasdem, PKS dan Partai Demokrat. Koalisi perubahan merupakan tempat bernaungnya Capres Anies Baswedan, setelah ia diusung Partai Nasdem yang kemudian disusul PKS dan Partai Demokrat. Persentase akumulasi suara di parlemen dari ketiga partai koalisi perubahan mencapai 24,9%. Sehingga koalisi ini berhak mengusung calon presiden pada Pilpres 2024, sebab memenuhi syarat presidensial threshold sebesar 20%. Dari pertemuan antara Puan Maharani dan AHY, sekilas dapat dilihat sebagai manuver PDIP dalam memecah konsentrasi partai-partai anggota koalisi perubahan untuk persatuan. Diketahui AHY berniat untuk menjadi cawapres Anies Baswedan yang diusung langsung oleh Partai Demokrat, namun niatan itu terkendala restu Surya Paloh. Karena internal koalisi perubahan sendiri ada tiga kepentingan besar yang saling berebut koktail efek, yang jika salah satunya berstatus sebagai cawapres, ini dinilai dapat menggerus basis suara pendukung fanatik Anies Baswedan. Demokrat manfaatkan manuver PDIP. Pertarungan kepentingan besar yang terjadi di internal koalisi perubahan, PDIP melihat itu sebagai peluang untuk memecah konsentrasi koalisi perubahan, sebab jika Partai Demokrat memutuskan bergabung dengan PDIP untuk mendukung Ganjar Pranowo, maka kemungkinan besar Anies Baswedan tidak dapat melanjutkan pencalonannya sebagai capres pada kontestasi Pilpres 2024. Sementara itu, Partai Demokrat juga menganggap ini salah satu cara untuk menebar ancaman terhadap anggota koalisi. Bahwa tanpa Partai Demokrat, koalisi perubahan untuk persatuan tidak dapat meneruskan pencapresan Anies Baswedan menjadi peserta Pilpres tahun 2024. Dari keseluruhan presentase suara partai anggota koalisi perubahan, 7,7% dari 24,9% adalah suara Partai Demokrat. Di luar Partai Demokrat, persentase suara Partai Nasdem dan PKS hanya berkisar 17,2%. Dengan kata lain tanpa Demokrat, Partai Nasdem dan PKS tidak memenuhi syarat presidensial threshold untuk mengusung calon presiden. Niat AHY untuk mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024 memang tidak mendapat restu dari Surya Paloh, ia justru menginginkan cawapres yang akan mendampingi Anies harus berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama. Ini tergambar saat Surya Paloh menyebut nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan yang terbaru Yeni Wahid sebagai bakal cawapres Anies Baswedan. Bukan tanpa alasan, para pengamat memprediksi penentu kemenangan Pilpres 2024 adalah suara dari basis pemilih Nahdlatul Ulama atau Islam tradisional. Tarik ulur antara Nasdem dan Demokrat terkait cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan, membuat beberapa kader Demokrat mengancam akan keluar koalisi jika AHY tidak diamini sebagai pendamping Anies.
Sehingga manuver yang dijalankan PDIP terhadap Partai Demokrat, segera direspon untuk dapat dimanfaatkan oleh Demokrat sendiri sebagai salah satu langkah memecah kebuntuan di internal koalisi perubahan dikala AHY masih terjegal Surya Paloh. Menggoda PKB. Jika kegenitan PAN terhadap Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya direspon miring oleh PKB, yang dianggap mengganggu konsentrasi koalisi. Di mana PAN secara terang-terangan mendorong nama Erick Thohir sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto, sementara di sisi lain PKB masih berusaha untuk tetap mempertahankan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Prabowo Subianto. PDIP melihat ini sebuah peluang untuk mendekati PKB yang sekarang lagi terancam posisinya oleh PAN. PDIP kelihatannya ingin mengusik kenyamanan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, dengan mendekat ke PKB. Di mana ketua umumnya ingin sekali menjadi cawapres, meskipun popularitas dan elektabilitasnya masih di bawah. PDIP dikenal dengan tradisi memasangkan capresnya dengan kalangan Nahdlatul Ulama, meskipun ketua umum PBNU telah memberi ultimatum bahwa NU bukan milik siapa-siapa. Namun, PKB selalu saja diidentikan dengan organisasi Islam terbesar di Indonesia itu. PDIP memang berencana ingin membentuk koalisi besar setelah ditetapkannya Ganjar sebagai capres usungan PDIP. Ganjar memang memiliki daya tarik yang dapat membuat parpol lain merapat ke PDIP, misalnya P3 yang sebelumnya tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu, kini berpindah mendukung Ganjar Pranowo. Dengan digantungnya Muhaimin Iskandar oleh Gerindra untuk menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto, PKB bisa saja bergabung dengan PDIP yang telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Representasi NU dalam tubuh nasionalis akan diperkuat oleh PDIP, tentu pendekatan terus dilakukan ke Muhaimin Iskandar, apalagi selama ini kedua partai tersebut sudah menjalin hubungan yang panjang pada 2 kali pemilu. Dan mungkin saja PDIP akan lebih banyak menerima kepentingan PKB, daripada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Gerindra. Demikian ulasan manuver politik PDIP menjelang pengumuman cawapres pada Pilpres 2024. Bagaimana pendapatmu? Apakah PDIP dapat membentuk koalisi besar, atau tetap bertahan dengan peta koalisi yang ada sekarang? Jawab di kolom komentar di bawah ini.